Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga di hari yang, ya, ini masih hari lebaran ya, suasana hari lebaran nih, kita kembali menjadi putih, menjadi bersih hati kita. Dan saya mohon maaf juga jika selama ini saya mungkin bercerita ada kata-kata yang menyinggung kalian atau menyakiti kalian. Saya mohon maaf, kan nggak sengaja. Dan ini adalah hari pertama saya kembali untuk bercerita. Soalnya udah 5 hari ya mungkin ya. Kalau nggak 5 hari ya 4 hari itu kemarin saya keliling safari lebaran dari kota ke kota gitu, untuk mempererat silaturahmi dan demi keutuhan NKRI ya. Jadi biar rukun semuanya. Oke, dan cerita pada siang hari ini saya hadirkan dari tweet Twitternya Mas Wahid. Jadi kalau mau baca-baca tulisannya Mas Wahid bisa kok, di Karya Karsa ada, di Twitter ada. Nanti saya sertakan linknya ya. Dan juga bagi kalian yang mau pesen wayang, wayang kulit buatannya Mas Wahid, bisa juga pesan aja lewat Twitternya itu. Nanti ada kok link Twitternya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Suara rintihan itu menandakan jika dia akan menampakkan wujudnya padamu. Ingin sejauh apapun kamu berlari, kamu akan tetap ada di hutan ini sampai pagi. Halo sobat horor semuanya, maaf ya kalau Wahid jarang upload tweet horor akhir-akhir ini. Maaf sekali, bukannya tak mau menulis lagi, tapi karena ada urusan yang sedikit membuat saya sibuk dan tidak sempat upload tweet horor. Tapi tenang saja, kali ini saya akan memberi cerita yang mungkin teman-teman yang tinggal di daerah Yogyakarta tak asing dengan latar tempat yang ada di cerita ini. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa tulisan ini tak bermaksud untuk semena-mena menakuti. Tapi yang saya harapkan adalah semoga dari kisah ini pembaca bisa memetik hikmah yang ada dan mengambil pembelajaran darinya. Nah, kali ini saya mau menyampaikan sebuah cerita yang dimana ini adalah kisah dari Mas yang sebut saja namanya Herman. Mas Herman ini adalah seorang driver ojek online di Yogyakarta. Beliau sering ngebit ketika dini hari tiba. Ya, mereka biasa menyebutnya dengan istilah ngalong. Biasanya Herman berangkat ngalong sekitar jam 10 sampai 11 malam. Dan rute dia mencari pelanggan adalah sekitaran Pogung, Seturan, dan Babarsari. Namun, memang sebenarnya malam hari bukanlah waktu yang bagus untuk narik ojek. Ya, memang benar, pelanggan itu pastilah tetap ada kapanpun. Namun di sini yang saya maksud adalah ketika malam hari tiba, kemungkinan besar kalian juga akan bertemu dan berinteraksi dengan mereka, dalam tanda kutip. Malam itu Herman berangkat dengan penuh semangat untuk memulai mencari rezeki. Dia berangkat dari rumah malam itu sekitar pukul 11 malam. Dia memanglah sering ngebit ketika malam hari. Dia biasanya kegiatan itu disebut ngalong. Malam itu Herman mulai mengendarai motornya dan berkendara menuju ke arah Tugu Jogja, dengan harapan di jam seperti itu banyak anak kos ataupun yang lain sedang dalam keleleran
atau mungkin membutuhkan jasanya. Tak berselang lama ketika Herman memasuki kawasan Babarsari, ternyata ada customer di sekitar bagian jembatan bawah Janti. Tanpa berpikir panjang, Herman langsung mengambil orderan itu dan langsung bersiap menuju lokasi penjemputan itu berada. Dengan semangat, Herman menarik gas motor Varionya. Tak butuh waktu lama untuk Herman sampai ke titik di mana lokasi penjemputan itu berada. Mbak Lia ya?" ucap Herman. Wanita itu mengangguk dan langsunglah Herman memberikan helm untuknya. "Ini tujuannya sesuai aplikasi ya mbak? Atau mbak punya jalan alternatif lain?" tanya Herman sambil melihat map yang ada di gawainya. "Iya mas," jawab wanita itu datar. Malam itu jam menunjukkan sekitar pukul setengah 12 malam. Jalanan tak terlalu sepi. Namun entah mengapa Mas Herman merasa merinding kala itu. "Mbak, ini beneran tujuannya ke Wonosari?" tanya Herman lagi, memastikan bahwa pelanggan ini tidak salah tujuan. Karena bisa dibilang jarak dari jembatan Janti menuju Wonosari cukuplah jauh. Kurang lebih bisa ditempuh dengan waktu 45 menitan. "Iya mas, bener kok." "Ini barangnya udah nggak ada yang ketinggalan ya mbak?" tanya Herman lagi. "Nggak ada mas," jawabnya. Mendengar sudah tak ada lagi yang tertinggal, Herman langsung tancap gas menuju lokasi tujuan dari Mbak Lia. Ketika Herman sudah sampai di daerah perempatan Ring Road Ketandan, tiba-tiba Herman teringat bahwa ketika ia mau menuju ke Wonosari, ia juga harus melewati Alas X yang sudah sangat terkenal dan sering terjadi hal-hal mistis di sana. Namun, karena malam itu ia baru mendapatkan customer satu, jadi apa mau dikata, Herman harus mengambilnya. Ya, daripada tidak ada uang untuk membeli kebutuhan esok harinya, pikirnya kala itu. Malam semakin sunyi, apalagi ketika ia sudah memasuki kawasan Jalan Wonosari. Sebagai pelepas rasa kantuk, Herman sesekali mengajak ngobrol Mbak Lia yang nampaknya kala itu ia juga sedang asyik bermain telepon genggamnya. "Mbak Lia ini dari mana ya? Kok tumben? Jam segini baru balik rumah?" "Saya kerja di salah satu toko besar yang ada di daerah Janti mas. Ini tadi karena ada keperluan mendadak, makanya saya jadi pulang jam 11," ucapnya sambil terus menatap telepon genggam. "Wah, jam segini itu rawan kejahatan loh mbak. Mbok besok kalau mau pulang itu mending pagi sekalian, atau malah mending jangan pulang dulu sekarang." "Ya mau gimana lagi mas, saya anak sematawayang. Jadi selain bekerja juga harus menjaga orang tua saya. Capek sih mas, tapi ya mau gimana lagi." Tak terasa mereka sampailah di gerbang pintu masuk ke daerah Gunung Kidul. Di sana entah mengapa tiba-tiba perasaan Herman menjadi sedikit gundah. Padahal dia sudah sangat sering melewati kawasan ini. Namun entah mengapa malam ini rasanya begitu berbeda dari biasanya. Tanpa berpikir panjang, Herman langsung tancap gas saja malam itu. "Tolong pegangan agak kenceng ya mbak. Saya mau sedikit ngebut ini, biar nantinya nggak terlalu malam di jalan," ucap Herman sambil menarik gas. Dan seketika itu motornya melaju kencang. "Nggih mas," setuju dengan ucapan Mas Herman.
Mbak Lia langsung berpegangan erat. Malam semakin larut. Jam tangan Mas Herman menunjukkan bahwa sudah hampir jam 12 malam. Dan tanpa ia sadari, dia sudah memasuki kawasan di mana alas X itu berada. "Mbak, jangan berhenti berdoa ya." "Oh, enggak mas," ucap lirih Mbak Lia dari ucapan Mbak Lia tadi. Mas Herman bisa paham jika Mbak Lia paham dengan maksud dan tujuan dari ucapannya. Malam itu jalanan benar-benar sepi. Tidak seperti waktu memasuki kilometer awal jalan Wonosari tadi. Sebenarnya Mas Herman malam itu sudah memiliki firasat yang tidak baik. Tapi bagaimanapun, dia harus mengantarkan Mbak Lia sampai ke tujuan. Karena itu sudah menjadi tanggung jawabnya ketika ia sudah menyetujui Mbak Lia sebagai customernya. Lebatnya kawasan hutan jati dan sesekali terdengar suara lolongan anjing liar menambah kengerian pada malam itu. Sampai tiba-tiba Mas Herman mendengar suara seperti suara rintihan kuda. Namun semakin lama, suara itu menjadi semakin jelas. Itu suara tangisan. Bukan. Itu suara tertawa perempuan. Batin Mas Herman berkecamuk ketika mendengar suara itu. "Mbak, sampean dengar suara tadi itu mboten?" "Iya mas, arahnya dari sebelah kanan toh," balas Mbak Lia dengan nada sedikit bergetar karena ketakutan. "Udah mbak, pegangan kenceng aja. Semoga aja dia nggak menampakkan wujudnya. Jangan berhenti berdoa ya mbak," ucap Herman. Dia tubuh yang gemetaran. Dia memaksakan tangannya untuk tancap gas supaya lekas menjauh dan keluar dari area alas jati itu. 15 menit kemudian akhirnya mereka berhasil keluar dari kawasan itu. Kawasannya memanglah sangat luas dan panjang. Jadi wajar bila ketika melewati alas itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. "Mbak, ini jalannya yang mana?" tanya Mas Herman. Ia kebingungan ketika melihat jalan yang bercabang dan tak ada di map. "Ambil jalan yang setapak tanah mas, jangan yang sebelah kiri. Itu jalan menuju makam desa sini." "Oh, nggih mbak," jawab Mas Herman mantap. Mereka berdua melanjutkan perjalanannya menuju rumah Mbak Lia. Setelah memasuki kawasan desa Mbak Lia, entah mengapa Mas Herman ketika memasuki kawasan desa Mbak Lia, dia langsung segar kembali, tidak merinding lagi. "Mbak, ini rumahnya sebelah mana ya? Ini mapnya mati soalnya." "Itu mas, rumahnya samping musola. Rumah yang berwarna hijau," ucap Mbak Lia sambil mengacungkan jarinya. "Oh iya mbak, saya sudah lihat kok," balas Mas Herman. Sampailah mereka di rumah Mbak Lia. Kondisi rumah Mbak Lia memanglah tak begitu jauh berbeda dengan rumah yang ada di kota. Ya, memang karena rumah Mbak Lia ini berada di kawasan perumahan yang belum lama dibangun. "Terima kasih nggih mas," ucap Mbak Lia sambil menyodorkan selembar uang 100 ribuan. "Wah, ini kelebihan mbak," ucap Mas Herman sambil menatap uangnya. "Udah mas, gak apa-apa, ambil aja sisanya. Aku malahan yang harus berterima kasih dengan masnya karena udah mau nganterin aku di jam segini," balasnya. "Alhamdulillah. Ya udah, terima kasih ya mbak. Semoga rezeki mbaknya semakin dilancarkan." "Amin." Mas yakin berani lewat tempat tadi malam-malam begini? Ini udah jam 12 lebih loh mas. Kalau nggak berani, tidur aja di rumahku mas, nggak apa-apa. Bapak pasti juga ngebolehin kok. Kebetulan
"Bapak saya ketua RT," ucap Mbak Lia. Mbak Lia saat itu merasa khawatir dengan Mas Hendra jika ia harus melewati alas jati itu lagi. "Waduh, terima kasih loh Mbak atas tawarannya. Tapi nggak apa-apa kok Mbak. Aku mau kembali balik ke Jogja aja. Istri dan anakku menunggu di rumah," balas Mas Herman. Seketika itu juga Mas Herman bergegas kembali ke Jogja. Sebenarnya Mas Herman saat itu takut untuk kembali melewati alas itu. Tapi mau bagaimana lagi? Jalan itu adalah jalan satu-satunya. Jadi mau tidak mau harus lewat sana. Jarak dari Jogja menuju rumah Mbak Lia terbilang tak terlalu jauh, sekitar 45 menitan saja. Itu tadi ketika berangkat. Tapi kali ini berbeda. "Waduh, ini sudah masuk alas lagi," umpat Mas Herman dalam hati ketika mulai memasuki kawasan hutan jati. Kawasan hutan jati itu sangat minim penerangan. Walaupun jalannya masih terbilang baru, tapi entah mengapa untuk sarana penerangan jalan di sini masih sangat minim. "Hah, jalannya kok beda ya?" ucap Mas Herman. Kala itu ia tiba-tiba menjumpai pertigaan ketika melewati alas jati itu. Padahal tadinya ketika berangkat jalan itu sama sekali tidak ada pertigaan. Akhirnya Mas Herman memutuskan untuk memilih sisi sebelah kiri, di mana di sana jalanannya tidak terlalu berbeda dengan jalan yang tadi ia lewati. "Ya wis lah, ambil jalan ini aja. Semoga nggak nyasar," ucapnya dalam hati sambil berbelok ke arah kiri, mengikuti jalan yang sudah ia pilih. Tak berselang lama, setelah Mas Herman memasuki jalan itu, tiba-tiba suara rintihan itu terdengar kembali. Astagfirullah. Refleks Mas Herman, bulu kuduk Mas Herman seketika itu juga langsung berdiri. Kali ini dia benar-benar ketakutan ketika suara itu terdengar. Tiba-tiba motor yang sedang dikendarai oleh Mas Herman terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan motornya itu. Weh, kenapa motor ini?" Pada saat itu Mas Herman sudah memutar gas yang cukup dalam. Namun anehnya entah mengapa motornya tak ingin melaju kencang. Karena tak ingin terlalu memperhatikan hal itu, Mas Herman melanjutkan perjalanannya. "Waduh, kok ada pertigaan lagi?" ucap Mas Herman saat itu. Mas Herman bertemu dengan pertigaan lagi. Namun bedanya kali ini adalah salah satu jalannya adalah jalan tanah. Nampaknya ini bukanlah jalur yang biasa dilewati oleh kendaraan. Tanpa berpikir panjang, Mas Herman langsung memilih jalan aspal dan meneruskannya perjalanan untuk kembali ke Jogja. Hihihihi. Suara rintihan lirih terdengar kembali dari alas jati sekitar. Mas Herman dengan ketakutannya langsung tancap gas motornya. Perjalanan Mas Herman selanjutnya semakin lama. Entah kenapa Mas Herman merasa semakin aneh dengan kondisi sekitarnya. Yang tadinya tak ada pertigaan ketika memasuki kawasan alas ini, secara tiba-tiba ada pertigaan. Ini merupakan hal yang sangat aneh, pikir Mas Herman saat itu. Di tengah-tengah lamunan, ia bertemu lagi dengan pertigaan. Dan yang membuat Mas Herman terkejut, ini adalah pertigaan yang sama yang tadi sudah ia lewati. Merasa ada yang tidak beres, Mas Herman hendak menghubungi rekannya sesama ojek online. Namun, betapa kagetnya Mas Herman ketika melihat gawainya. Ternyata tidak ada sinyal sama sekali. Jam tangan Mas Herman sudah menunjukkan pukul 1.50 pagi, yang dimana ini sudah tidak wajar. Dimana kala itu Mas Herman berada di alas itu hampir 2 jam.
Merasa ini sudah tidak beres, Mas Herman memelankan kendaraannya dan membuka kaca helmnya, dengan harapan semoga saja ia akan bertemu seseorang yang bisa membantunya. Berjalan, terus berjalan, Mas Herman menembus gelapnya malam di tengah alas X itu. Dengan kondisi ketakutan tentu saja, ia sendirian. Tibalah Mas Herman di area persawahan. Anehnya, ini adalah perbukitan kapur. Dan tadi pun waktu berangkat Mas Herman sama sekali tidak melihat ada sawah di area hutan jati ini. Namun entah mengapa ia tiba-tiba berada di area sawah yang tak jauh dari sana. Ada jembatan kecil dan di sana ada siluet seorang yang duduk di atas jembatan itu. Mas Herman dengan semangat menuju jembatan. Dan benar saja, di sana ada bapak-bapak sedang duduk di atas jembatan. Dengan segera Mas Herman mematikan mesinnya dan melepas helm yang sedang ia pakai. "Nyun sewu pak, permisi, saya mau tanya." "Oh, nggih. Gimana nang?" balas bapak itu menyambut pertanyaan dari Mas Herman. "Ngapunten pak, mau tanya, kalau jalan menuju ke kota Jogja itu sebelah mana ya pak?" Herman kala itu bertemu dengan bapak-bapak yang umurnya sudah sekitar kepala lima. Bapak itu memakai kerah baju, kancing yang tak dikaitkan dan membuat dada bapak itu terlihat mesti sedikit karena gelapnya malam. Bapak itu juga menggunakan celana hitam di atas mata kaki yang kala itu tampak sedikit basah. Bapak ini juga memakai caping layaknya orang dari sawah. Namun anehnya ketika Herman bercakap dengan bapak ini hanya menunduk. Dan juga beliau sama sekali tak melepaskan caping yang kala itu sedang melekat di kepalanya, sehingga Herman sama sekali tak bisa melihat sosok dari wajah bapak itu. "Eyalah nang, kamu itu lo juga aneh. Ngapain jam segini malah keluyuran? Jam segini itu saatnya istirahat," balas bapak itu. "Enggak pak, saya tadi habis nganterin pelanggan ke daerah Wonosari. Tadi dia naik dari Janti," balas Mas Herman. "Gini loh nang, rezeki itu udah ada yang ngatur. Kamu bekerja keras itu tidak salah, tapi kamu harus juga tahu waktu yang tepat di mana kamu harus bekerja. Rezeki itu mau kamu kejar bagaimanapun caranya, jika itu bukan rezekimu ya nggak pernah kamu gapai. Begitupun sebaliknya. Sudah, sekarang kamu mengikuti jalan tengah sawah ini aja. Dan nggak usah lihat ke belakang sampai nanti ketemu jalan raya," ucap bapak itu. "Oh, nggih pak, siap. Berarti ini jalan terus aja ya pak?" tanya Herman. Namun tanpa sepatah kata pun bapak itu hanya mengangguk. "Alhamdulillah, matur nuwun nggih pak. Terima kasih banyak," ucap Herman menutup pembicaraan. Beliau berpamitan dan memakai helm serta berniat melanjutkan perjalanannya. "Monggo pak, kula rumiyin," ucap Mas Herman sembari menaiki motornya. Dan perlahan ia menjauh dari sosok bapak itu. Sesuai arahan dari bapak yang tadi ia temui, Mas Herman melewati jalan pematang sawah yang jika dipikir seharusnya tak masuk akal. Mengapa dia tiba-tiba bisa sampai di sini? Di tengah perjalanan Mas Herman lupa dengan larangan yang tadi diucapkan oleh bapak itu. Mas Herman kala itu tak sengaja menengok ke belakang. Dan betapa kagetnya Mas Herman ketika yang ia lihat saat itu bukanlah jalan, tetapi hutan jati. Dan di sana pula terlihat sosok perempuan dengan pakaian putih lusuh tengah berdiri di bawah pohon jati
sambil tersenyum menyeringai ke arah Mas Herman. Melihat hal itu, tiba-tiba pandangan Mas Herman menjadi gelap dan dia pun tak sadarkan diri. Keesokan harinya, ada seorang bapak yang kala itu tengah membawa keranjang berisi sayuran yang ingin ia jual ke kota. Sebut saja namanya Pak D Kemijo. Saat itu secara tidak sengaja Pak D Kemijo melihat ada lelaki yang terkapar tak sadarkan diri di pinggir jalan dan motor dalam keadaan menyala. Melihat ada orang yang membutuhkan bantuan, Pak D Kemijo lantas mendekati dan menyadarkan lelaki itu. Beliau memberikan sebotol air dan lelaki itu meminumnya hingga habis. Melihat lelaki itu sudah bisa diajak untuk berkomunikasi, beliau lantas bertanya tentang siapa dia dan dari mana. Kok bisa-bisanya tidur di pinggir jalan dan di tengah hutan jati pula. "Maaf mas, masnya ini dari mana? Terus mau kemana?" tanya Pak D Kemijo kepada lelaki itu. "Saya mau pulang pak," ucap lelaki itu. "Lah, masnya mau pulang kemana? Sebelumnya maaf loh ya, masnya namanya siapa?" "Saya Herman pak. Saya semalam nganter pelanggan ke daerah Wonosari. Tapi pas pulang kok kayaknya saya cuma muter-muter di area ini. Terus pas sebelum saya pingsan, saya ada di sebuah jalan di tengah sawah. Nah, anehnya kan di sini nggak ada sawah ya pak." Jelas singkat pemuda itu yang tak lain dan tak bukan itu adalah Herman. "Wah, kamu disasarin itu mas. Kamu ketemu sama sosok bapak berbaju serba hitam nggak?" tanya balik bapak itu. "Nggih pak, bener. Saya ketemu dengan sosok bapak itu pakai caping," balasnya. "Alhamdulillah, berarti sampean masih belum jauh mas ke sasarnya. Itu sampean udah nggak di dimensi dimana kita berada sekarang. Itu masnya udah di alam demit," jelas singkat Pak D Kemijo. "Alhamdulillah pak. Ya sudah, mendingan sampean sekarang pulang mas. Pasti keluarganya sampean nyari toh, bingung," balas Pak D Kemijo sambil menaiki motornya. "Oh nggih pak, matur nuwun." Akhirnya Herman pagi itu pulang dengan selamat menuju rumahnya. Kejadian kala itu menjadi sebuah pembelajaran untuk dirinya sendiri. Dan mulai saat itu Herman tak lagi ngojek dini hari dan memilih untuk narik ojek dari pagi sampai sore saja. Mungkin itu saja yang bisa saya tuliskan. Ambillah sisi positif dari cerita barusan. Sampai jumpa di treat horor berikutnya. Ngomong-ngomong, saya Wahid jualan wayang asli dari Jogja. Bisa request semua jenis wayang. Silahkan pesan dan harganya terjangkau. Oke, itulah cerita dari treat horor yang dituliskan oleh Mas Wahid tentang seorang pemuda yang nyasar di hutan alas jati yang ada di daerah sekitar Jawa Tengah, Yogyakarta. Jadi untuk kalian yang suka ngebeat di malam hari atau ngalong atau berprofesi sebagai driver online, itu hati-hati ya. Ya meskipun nggak nyasar di alas, kan bisa saja kan nyasar di kota, kan kadang juga ada tuh setan-setan yang suka nyasarin itu. Dan kepada semuanya ini saya juga baru tahu ternyata Mas Wahid ini jualan wayang ya. Bisa buat wayang lah. Jadi yang kepingin wayang, mau pesen wayang asli dari Jogja, ini kayaknya kulit ya mas ya. Itu bisa langsung pesen ke Mas Wahid. Jadi ya langsung aja pesen di Twitternya Mas Wahid. Nanti kan saya sertakan linknya itu. Oke, mungkin itu saja cerita pada siang hari ini.
Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.